Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Pembelajaran 1 dan 2 bersama Bu Ayu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warazukni fahman amin. Oke, kita buka halaman 81. Nah, di pembelajaran 1 ini kita akan belajar aturan penggunaan huruf kapital di awal kalimat. Nah, teman-teman, kamu sudah belajar penggunaan huruf kapital ya, atau penggunaan huruf besar ya. Masih ingatkah kamu penggunaan huruf kapital atau huruf besar? Nah, berikut adalah penggunaan huruf kapital. 1. Huruf kapital digunakan untuk huruf pertama pada awal kalimat. 2. Huruf kapital digunakan untuk nama orang atau tokoh. Nah, jadi kalau ada nama orang di awal atau di akhir atau di tengah-tengah, nah dimanapun ada nama orang atau nama tokoh, pasti huruf pertamanya besar ya teman-teman. 3. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat di dalam petikan langsung. Nah, contohnya kayak di percakapan. Nah, itu ya, setelah tanda petik pasti hurufnya besar ya. Nah, untuk SBDP-nya masih tentang membuat karya hiasan dengan bahan buatan. Nah, kalau di subtema 3 ya membuat karya hiasan dari bahan alam ya, seperti kemarin ada kulit kacang, kulit kerang ya. Nah, sekarang dari bahan buatan. Nah, kalian bisa membuat hiasan dengan bahan yang ada di sekitar kalian. Ada bahan alam, ada juga bahan buatan. Nah, bahan alam misalnya daun, bunga, kulit kerang, pasir, dan kerikil termasuk contoh bahan alam. Sedangkan kertas, kancing, kain perca, dan manik-manik itu termasuk contoh bahan buatan. Nah, teman-teman, bahan alam tersedia di lingkungan sekitar kita. Sedangkan bahan buatan dibuat oleh manusia. Nah, saat ingin membuat karya hiasan dari bahan buatan, buatlah sketsanya terlebih dahulu supaya lebih mudah. Nah, berikut cara membuat hiasan kepala beruang dari bahan buatan. Tidak usah dibuat ya teman-teman, ini sebagai pengetahuan saja. Nah, mula-mula siapkan alat dan bahan, yaitu kertas origami berwarna kuning dan jingga. Nah, ada kertas gambar, lem kertas untuk menempel, gunting untuk memotong, penggaris untuk mengukur, dan spidol hitam untuk menulisnya. Kedua, gambar pola seperti gambar. Nah, pada kertas origami berwarna jingga ya. Lalu, yang ketiga, gambarlah pola seperti gambar B di kertas origami berwarna kuning. Nah, guntinglah pola yang telah kamu buat dengan hati-hati ya. Yang kelima, tempelkan potongan pola yang ada di pola B itu pada kertas gambar dengan lem kertas sehingga membentuk pola seperti di gambar C ya. Nah, lalu gambarlah bagian mata, alis, hidung, dan mulut dengan spidol hitam seperti di gambar D ya. Nah, teman-teman, matematikanya sebelum kita menyelesaikan permasalahan yang akan kita pelajari di subtema 4 ini, Ibu ingatkan kembali tentang kesetaraan satuan waktu ya. Nah, 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Dalam 1 tahun terdiri dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, 1 bulan ini sama dengan 30 sampai 31 hari ya. Nah, dalam 1 bulan ada 4 minggu. Nah, 1 minggu ada 7 hari. Nah, 1 minggu ini terdiri dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, setiap 1 harinya itu sama dengan 24 jam. 1 jamnya sama dengan 60 menit. Nah, 1 menitnya itu sama dengan 60 detik. Nah, teman-teman, kalau di subtema 3 kita belajar
menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang satuan waktu dari hari ke minggu atau minggu ke hari ya. Nah, sekarang kita akan belajar dari hari ke bulan. Nah, kalian sudah belajar satuan waktu kan ya? Masih ingat kan kalian apa itu satuan waktu? Nah, satuan waktu itu yang sering digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ada detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Nah, kita dapat mengubah satu satuan waktu menjadi satuan waktu yang lain. Nah, berikut contoh hubungan antar satuan waktu. Nah, teman-teman, 1 bulan itu sama dengan 30 hari. Jadi, jika ada soal menanyakan bulan berapa hari, maka rumusnya dikali 30. Contohnya nomor 1, 3 bulan sama dengan berapa hari? Nah, kita jawab 3 dikali 30 hari. Nah, caranya bisa langsung ya, 3 dikali 30. Ingat ya teman-teman, kalau perkalian nolnya boleh dicoret, tapi bukan hilang, pindah. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9. Nolnya 1, jadi kita pindahkan. Jadi dapatnya 3 dikali 30 sama dengan 90 hari ya. Atau bisa juga karena perkalian adalah penjumlahan berulang, jadi 30-nya ada 3 kali. 30 ditambah 30 ditambah 30. Jadi 3 bulan sama dengan 90 hari. Nah, contoh yang kedua, ayah pergi keluar kota selama 2 bulan. Berapa hari ayah pergi keluar kota? Nah, lama ayah pergi keluar kota adalah 2 bulan. Maka 2 dikali 30 hari. Caranya seperti tadi, bisa dicoret nolnya tapi pindah ya nolnya. Maka 2 dikali 3 sama dengan 6. Nolnya pindah jadi 60 hari. Jadi 2 kali 30 hari sama dengan 60 hari. Atau bisa juga 30-nya ada 2. 30 ditambah 30 sama dengan 60. Jadi ayah pergi keluar kota selama 60 hari. Nah teman-teman, ibu ingatkan kembali, untuk satuan waktu hari ke bulan ini, kalian tinggal mengingat-ingat perkalian 3 ya teman-teman. Nah, maka akan mengisinya dengan mudah ya. Perkalian 3 kalian ingat kembali. Nah, supaya lebih lancar lagi, lebih paham lagi tentang satuan waktu hari ke bulan, silahkan selesaikan Ayo Berlatih yang ada di halaman 83 ya. Nomor 1 dan 2 di situ sudah ibu tulis caranya ya, tinggal kalian isi. Lalu dilanjutkan mengisi evaluasi pembelajaran 1 di halaman 84. Nah teman-teman, untuk bahasa Indonesianya masih tentang penggunaan huruf kapital sesuai aturan pada nama tempat. Nah, huruf kapital ini digunakan untuk awal kalimat. Huruf kapital juga digunakan untuk nama orang loh. Nah, kita juga menggunakan huruf kapital pada awal kalimat di dalam petikan langsung. Selain ketiga penggunaan tersebut, huruf kapital juga digunakan untuk nama tempat. Nah, perhatikan beberapa contoh berikut ya. 1. Hari ini Pak Yono akan pergi ke Makassar. Huruf H pada hari besar karena huruf kapital awal kalimat ya. Lalu Pak Yono, Pak-nya itu P-nya besar karena kekerabatan. Yono-nya nama orang dan M pada Makassar itu adalah nama tempat ya. Kedua, Bono tinggal di kota Ternate. Bono-nya B-nya besar karena awal kalimat dan nama orang. Lalu kota Ternate, K dan T-nya besar karena nama tempat. Ketiga, saat liburan Lani berwisata ke Danau Toba bersama keluarganya. S pada kata saat itu karena awal kalimat. Lalu Lani, L-nya besar karena nama orang. Danau Toba, D dan T-nya besar karena nama tempat. Nah, seperti yang kemarin, tugasnya kan sudah ditulis ya, sudah dikerjakan. Nah, alhamdulillah kita semua sudah bisa ya menuliskan atau menempatkan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Selanjutnya untuk pelajaran PJOK,
ada menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, masih ingat ya teman-teman, kita pernah menarikan atau melakukan gerakan menyapu lantai. Nah, teman-teman, lingkungan sekitar kita itu harus kita jaga kebersihannya. Dengan demikian, kita dapat terhindar dari berbagai penyakit. Terdapat beragam cara loh untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita. Berikut ini beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. 1. Membuang sampah di tempat sampah. 2. Menyapu lingkungan sekitar rumah setiap hari. 3. Mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan kita. 4. Membersihkan selokan dari sampah. 5. Mencabut rumput di sekitar rumah kita. Ya, mudah ya teman-teman, dan ini juga Ibu harap kalian bisa mengerjakannya di rumah kalian masing-masing ya. Membersihkan, membantu mama ya, beres-beres seperti itu. Nah, selanjutnya di pelajaran PKN ada persatuan dalam keberagaman teman di sekolah. Nah, teman-teman, gambar di bawah ini menunjukkan beberapa anak yang sedang melakukan piket kelas. Kita dapat melakukan piket kelas sendirian ya. Kita harus saling membantu saat melaksanakan piket kelas ya, saling membantu, bekerja sama ya. Dan perlu diingat, walaupun teman kita ada yang berbeda suku dan agama, tapi kita harus saling membantu. Selain itu, kita juga harus rukun dengan teman sekelompok kita dalam saat piket kelas. Nah, persatuan ini dapat terwujud jika kita saling menjaga kerukunan. Ibu ingatkan kembali tentang keberagaman ini, berarti kita harus mempunyai sikap toleransi. Apa itu sikap toleransi? Yaitu sikap di mana kita harus saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan. Nah, kalau sudah paham materinya, silakan diisi evaluasi pembelajaran 2 di halaman 87 1-5. Oke teman-teman, semoga kalian mengerti dengan materi yang disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.